Saudara-saudariku, salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah kita bertanya, mengapa Yesus mengajak orang datang kepadanya dan belajar daripadanya? Mengapa Yesus sampai berkata, "Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku." Nah, saudaraku semua, Yesus sebenarnya paham bahwa banyak orang beragama itu yang beragama tetapi tertekan. Banyak orang yang kelihatan beriman tetapi sebenarnya tidak bergembira. Banyak orang yang sebenarnya tampak beragama tetapi hidupnya seakan memikul beban yang sangat berat. Pada zaman Yesus ada sistem keimanan yang memberikan kepada penganutnya itu detail-detail tuntutan, mulai dari makan apa, mulai dari cara berbicara, cara berjalan, kalau sakit bagaimana, bahkan untuk kelompok wanita, kelompok pria seperti apa, diatur secara detail, yang membuat kemudian relasi, hubungan batin antara kita dengan Allah itu menjadi bukan lagi hubungan kesukacitaan, bukan lagi hubungan kegembiraan, tetapi menjadi sebuah hubungan berdasar pada tuntutan. Jadi kalau saya tidak buat ini Tuhan marah, kalau saya tidak melakukan ini nanti Tuhan tidak suka. Jadi manusia dibayang-bayangi bahwa Tuhan akan menyukai kita, kita akan disebut sebagai orang yang benar-benar mencintai Dia ketika tuntutan-tuntutan itu dipenuhi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, benarkah Tuhan menuntut kita seperti itu? Seringkali agama menjadi sesuatu yang membebani karena diisi oleh orang-orang yang merasa sok tahu tentang Tuhan. Diisi oleh orang-orang yang merasa sok paham tentang Allah, sehingga kemudian memberikan hal-hal yang justru menekan orang-orang yang ingin mengenal Allah itu. Dalam perjalanan hidup beriman bahkan sampai hari ini, kita juga menjumpai kenyataan dan fenomena ini. Beragama bukan lagi menjadi sesuatu yang menggembirakan untuk dijalani, tetapi justru menciptakan sebuah beban psikologis bagi penganutnya. Nah, atas alasan itulah, saudara-saudari, Yesus mengundang orang untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Yesus paham akan keletihan ini. Yesus paham bahwa manusia memang rindu untuk bergaul dan berelasi dengan Allah. Karena demikian memang hatinya tertaut kepada Allah. Tetapi dunia menciptakan sebuah sistem di mana hubungan antara manusia dan Allah itu akhirnya menjadi sebuah beban yang menekan manusia. Yang akhirnya membuat manusia itu mengalami keletihan, kelesuan, dan seakan berbeban berat. Padahal Allah tidak seperti itu. Maka itulah Yesus mengundang orang, kamu datang kepada saya. Kamu semua yang letih lesu itu. Berimanlah kepada Allah dengan seperti apa yang saya akan ajarkan kepada kamu. Belajarlah daripadaku. Kenalilah saya, supaya apa? Caramu berpikir tentang Tuhan itu berubah. Ketika kamu atau kita mengenal Yesus, kita menjadi mengenal Allah, dan kita menjadi paham, ternyata Allah tidak seperti apa yang dulu kita pikirkan. Ternyata Allah tidak seperti apa yang mereka ajarkan. Karena saya menemukan di dalam Yesus bahwa tuntutan Allah memang ada, tetapi tidak semenakutkan seperti apa yang diceritakan oleh orang-orang kepada saya. Kenapa harus kepada Yesus kita belajar? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia itu. Karena Yesus adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Dia yang paling tahu tentang Tuhan dan juga paling tahu tentang kemanusiaan. Satu-satunya figur di mana kita bisa belajar, bergaul, dan berelasi dengan Allah dari daging ke daging, itulah Yesus Kristus. Tidak ada figur lain yang akan menjelaskan tentang Allah, menghadirkan dan membuat Allah menjadi pengalaman real selain yang kita dapatkan dari Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudariku, ruang paling tepat dan ruang paling terbaik supaya kita bisa berelasi dengan Allah secara menggembirakan, secara lebih fresh, secara lebih penuh dengan sukacita, adalah ruang
di mana Yesus Kristus diberi porsi yang besar. Di dalam gereja, kita menemukan sebuah wadah di mana pengajaran-pengajaran Yesus, warisan-warisan Yesus, tindakan-tindakan Yesus dilestarikan. Sehingga dalam gereja lah kita bisa berjumpa dengan bagaimana beriman yang tidak melelahkan dan tidak membuat kita menjadi berbeban berat. Semua relasi pasti punya tuntutan. Tetapi standar tuntutan Kristus yang kita dapatkan di dalam komunitas gereja itu berbeda dari tuntutan-tuntutan yang kita akan temukan di luar dari gereja. Maka saudara-saudariku terkasih, kita mohon rahmat dari Tuhan, semoga kita bisa tetap setia dan semakin banyak orang mau belajar, datang dan mau belajar dari Yesus Kristus. Di luar Yesus, yang kita pelajari adalah bagaimana membebani diri untuk bertuhan. Tetapi di dalam Yesus yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa bersahabat dengan Sang Tuhan. Di tempat lain Yesus mengatakan, bagaimana kita bisa mereka berpuasa ketika mempelai sedang berada bersama sahabat-sahabatnya itu. Sahabat-sahabat tidak mungkin berpuasa ketika sang mempelai sedang ada bersama mereka. Hidup di dalam dan bersama dengan Yesus adalah sebuah pengalaman sukacita rohani yang abadi. Semoga Bapak Ibu Saudaraku semua, dengan sedikit renungan ini, kita menjadi semakin bangga dan semakin setia untuk berada dalam relasi kita dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.